Understanding by Design. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Di sini kami beranggotakan Ahmad Rifai, Anis Mas Darmadani, Anissa Aulia Restiani, Ayu Maulidiah, Diana Permatasari, dan Eliza Widyastuti. Pembahasan pada video kali ini adalah mengenai dasar-dasar teori Understanding by Design, pengertian Understanding by Design, dan juga tahapan dalam mengembangkan Understanding by Design. Dasar teori Understanding by Design. Yang pertama adalah menurut Clayton 2011 mengungkapkan bahwa Understanding by Design itu sendiri merupakan sebuah format dalam mendapatkan cara tentang berpikir untuk belajar, dan peserta didik menjadi peran utama dalam pembelajarannya. Kemudian selanjutnya menurut Wijin dan Tay tahun 2006 mengungkapkan bahwa Understanding by Design itu sendiri merupakan penyusunan strategi pembelajaran yang disusun dari belakang atau backward design. Nah, dalam artian yakni strategi pembelajaran tersebut disusun melalui pengembangan capaian pembelajaran. Nah, Understanding by Design ini sendiri sebagai sebuah pendekatan pembelajaran yang meningkatkan pemahaman secara mendalam dan keterlibatan siswa. Dasar pembelajaran ini berorientasi dari hasil belajar atau cara berpikir tentang pembelajaran. Selanjutnya menurut Sujarat 2008 mengungkapkan bahwa Understanding by Design itu sendiri merupakan pembelajaran yang menginspirasi dan menguatkan peserta didik melalui penyusunan langkah pembelajaran yang berurutan serta sistematis. Nah, dari situ kita dapat ketahui bahwa pengertian dari Understanding by Design itu sendiri merupakan sebuah desain yang dirancang untuk pencapaian pemahaman pembelajaran. Nah, pemahaman dalam hal ini diartikan secara mendalam, di mana peserta didik tidak hanya mengetahui sebuah topik dan pembahasannya, tetapi segala hal yang berkaitan dengan pemahaman tersebut. Berdasarkan teori, dapat kita simpulkan bahwa Understanding by Design merupakan sebuah desain yang dirancang untuk mencapai pemahaman pembelajaran. Nah, pemahaman dalam hal ini diartikan secara mendalam, di mana peserta didik tidak hanya mengetahui sebuah topik dan pembahasannya, tetapi segala hal yang berkaitan dengan pemahaman tersebut. Nah, pendekatan Understanding by Design ini memiliki alur yang disebut dengan backward design atau dengan desain mundur. Nah, pendekatan Understanding by Design ini dianggap sebagai analisis tugas yang bertujuan untuk mengingatkan tugas yang harus diselesaikan, bagaimana cara pencapaiannya, dan lain sebagainya. Nah, Understanding by Design dimulai dengan hasil akhir yang diinginkan atau sasaran standar, kemudian diurutkan berdasarkan bukti pembelajaran, dan selanjutnya baru perencanaan pengalaman belajar pembelajaran. Baik, perkenalkan saya Anis Mas Darmadani. Saya di sini akan menjelaskan terkait dengan tahapan dalam mengembangkan Understanding by Design. Dalam mengembangkan Understanding by Design itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah Design Result atau hasil yang diinginkan. Lalu yang kedua adalah Evidence and Assessment ataupun penilaian dan assessment atau bukti-bukti penilaian. Dan yang ketiga adalah Learning Plan. Lalu pada stage 1 yaitu hasil yang diinginkan atau Design Result itu memiliki 3 aspek. Yang pertama adalah transfer, yang kedua adalah meaning, dan yang ketiga adalah akuisisi. Nah, ketiga aspek ini merupakan pengembangan dari materi yang akan diajarkan. Kita masuk yang pertama pada aspek transfer atau penyampaian target pembelajaran. Itu merupakan suatu potensi atau rancangan tujuan pembelajaran yang disusun secara garis besar dan nanti akan di breakdown. Nah, contohnya ini adalah capaian pembelajaran. Dan kalau untuk materi biologi itu masuk ke dalam fase F ya. Jadi lebih ke dalam memahami bioproses dalam biologi. Lalu kita masuk ke tujuan pembelajaran atau established goal. Nah, ini merupakan pengembangan dari capaian pembelajaran yang di breakdown lagi menjadi beberapa kategori-kategori sesuai dengan skill yang ingin dicapai. Lalu pada aspek yang kedua kita masuk ke dalam meaning atau pemaknaan. Di sini pada kriteria yang pertama ada understanding, merujuk pada pemahaman materi ataupun konsep besar suatu materi tersebut. Lalu untuk yang essential question, ini merupakan pertanyaan dasar yang menjawab dari kriteria understanding, jadi saling selaras seperti itu.
Lalu pada aspek yang ketiga yaitu akuisisi, di sini ada kriteria student will know atau merujuk pada konsep yang lebih detail, yang lebih di breakdown lagi dari understanding, sehingga poin-poin atau ketersinambungan antara materi itu terlihat pada kriteria student will know ini. Lalu yang terakhir pada stage 1 adalah student will be skilled at atau study dik diharapkan mampu memiliki keterampilan-keterampilan yang dicapai berdasarkan aspek-aspek afektif, kognitif dan lain sebagainya. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan stage yang kedua. Yang stage yang kedua adalah evidence dan assessment. Merupakan bukti ataupun penilaian-penilaian yang bisa ditampilkan oleh peserta didik, bisa berupa praktikum ataupun bisa juga berupa penugasan-penugasan seperti homework ataupun diskusi kelompok, presentasi dan juga pengayaan. Di sini terdapat dua garis besar dan aspek-aspek yang harus dikembangkan itu sesuai dengan aspek yang ingin dituju, seperti contohnya afektif, seperti kemampuan bersikapnya, sosialnya, ataupun kognitifnya seperti kritisnya, kemampuan kritis, kemampuan berpikir kreatif, analisis, metakognisi dan lain sebagainya. Setelah sudah dibuat asesmen ataupun strategi dalam mengembangkan ataupun mencapai dari kriteria penilaian, kita masuk ke dalam stage yang ketiga, yakni learning plan ataupun strategi pembelajaran sesuai dengan tahapan dari tujuan pembelajaran dan asesmen. Learning plan ini atau strategi pembelajaran ini dibuat berdasarkan materi yang ingin dicapai. Contohnya pada materi ekosistem ataupun perubahan lingkungan, lebih cocok itu dilaksanakan project based learning, karena di situ bisa dilihat ketercapaian ataupun tujuan-tujuan materi pembelajarannya itu lebih tercapai dengan project based learning. Contohnya seperti dalam pembuatan solusi dari permasalahan lingkungan, lalu ada pembuatan project, di situ ada elaborasi pemahaman, ada diskusi, ada bertanya dasar lanjutan, dan ada presentasi, dan ada evaluasi kelayakan produk ataupun uji lab seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh pengembangan understanding by design dalam biologi. Kelompok kami mengambil contoh materi yaitu sistem akurasi kelas 11 SMA biologi. Yang pertama pasti dalam stage 1 yang design result itu kita tampilkan dulu capaian pembelajaran biologi berdasarkan Kemendikbudristek. Lalu setelah itu kita breakdown lagi ke dalam tujuan pembelajaran atau established goals. Di dalam established goals materi sistem akurasi ini terdapat 2 poin. Poin yang pertama adalah mampu menganalisis antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem akurasi dengan kaitannya dalam bioproses, gangguan fungsi yang terjadi pada sistem akurasi manusia. Lalu yang kedua adalah menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan struktur dan fungsi organ sistem akurasi yang menyebabkan gangguan pada sistem akurasi yang dikaitkan dengan teknologi. Lalu pada aspek understandingnya, di sini merupakan big idea atau paparan konsep besarnya. Study dik itu direkam dapat memahami kaitan antara fungsi organ hati, paru-paru, ginjal dan kulit dalam bioproses ekskresi pada manusia. Lalu contoh yang kedua adalah mekanisme kerja organ kulit dalam mengeluarkan keringat dan lain sebagainya. Nanti teman-teman semua bisa melihat. Lalu pada essential question ini merupakan suatu jawabannya atau feedback dalam memahami understanding ini tadi begitu. Contohnya adalah yang pertama, bagaimana cara kerja paru-paru dalam menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara kerja ginjal dalam menyaring dan menyerap zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh melalui darah dan lain sebagainya.
Lalu pada aspek yang ketiga adalah student will know. Nah, di sini peserta didik diharapkan mampu mengetahui, contohnya pada paru-paru, teman-teman dan bapak sekalian, cara kerja asap rokok dalam merusak struktur silia yang berfungsi sebagai penangkal benda zat kimia atau asing yang masuk ke dalam tubuh. Di situ kami jabarkan bahwa peserta didik itu mampu memahami kaitan antara asap rokok dan bioproses di dalam paru-paru serta gangguan apa saja yang dapat mengganggu kinerja paru-paru. Di situ terlihat bahwa terdapat kedetailan ya, atau terdapat poin-poin yang lebih difokuskan ke dalam suatu materi pembelajaran. Lalu pada aspek yang keempat ada student will skilled at, atau peserta didik ini diharapkan mampu memiliki keterampilan dari materi yang dia pelajari. Contohnya memahami dan mengaitkan antara definisi dengan bioproses. Lalu menganalisis pengaruh penyakit yang diakibatkan oleh bakteri, virus ataupun patogen lainnya terhadap bioproses sistem organ ekskresi. Lalu yang ketiga adalah mengusulkan upaya ataupun solusi terbaik dalam menangani dan mencegah gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi manusia dan lain-lain. Baik, kita masuk ke dalam stage 2 atau bukti dan penilaian dalam understanding by design. Di sini kami memiliki berbagai macam kegiatan yang di performance task-nya peserta didik itu diharapkan bisa melakukan uji praktikum mengenai apa saja di dalam materi ekspresi ini, mengetahui tujuannya ya, mengetahui kandungan zat apa saja yang telah disaring oleh ginjal. Di situ kami memberikan link video ataupun artikel untuk membantu mereka dalam discovery materi yang ada atau uji praktikum yang ada. Lalu melakukan praktikum mengenai pembuktian bahwa nafas itu yang dihembuskan oleh manusia menghasilkan karbon dioksida. Yang ketiga adalah uji praktikum mengenai aktivitas tubuh dalam menghasilkan keringat dari kulit. Nah, di situ kami juga melampirkan video terkait literaturnya. Lalu di bagian yang other evidence itu peserta didik kami lampirkan lembar kerja yang berdiferensiasi. Jadi antara kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya itu memiliki fokus dan permasalahan yang berbeda sehingga terdapat diferensiasi konten, produk dan proses seperti itu. Baik, kita masuk ke learning plan. Di sini pada mata pelajaran biologi materi sistem ekskresi menggunakan understanding by design, kita menggunakan model pembelajaran based learning. Jadi di dalam based learning itu yang pasti pada kegiatan awal terdapat persepsi, peningkatan motivasi, dan ada juga kaitan antara materi sebelumnya dan yang akan dipelajari. Jadi guru itu menjelaskan tujuan pembelajarannya. Lalu kita menggunakan metode TSTS atau to stray to stay. Jadi peserta didiknya diberikan lembar kerja peserta didik yang berisikan problem terkait materi ekskresi, lalu mereka berdiskusi kelompok dan akan elaborasi antara kelompok satu dan kelompok lainnya sehingga terjadi elaborasi pemahaman di situ. Dan peserta didik itu lebih fokus karena hanya membahas satu materi. Jadi nanti dia bagi-bagi materi dan mendapatkan pengalaman yang detail seperti itu. Di akhir tentu saja terdapat quizzes yang bisa masuk ke dalam the other evidence, lalu ada refleksi dan juga kesimpulan yang dipaparkan oleh peserta didik. Penilaian dan evaluasi dalam understanding by design memiliki 6 aspek. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai aspek kemampuan menjelaskan dan kemampuan berempati. Kemampuan menjelaskan merupakan keterampilan dalam menyajikan informasi secara lisan dan diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antar satu bagian dengan bagian lainnya. Misalnya antar sebab akibat, definisi dengan contoh, atau dengan sesuatu yang belum diketahui.
Terdapat 5 aspek atau kriteria yang dapat diinterpretasikan dalam kemampuan menjelaskan. Yang pertama yaitu akurat, yang kedua koheren, yang ketiga dibenarkan, yang keempat sistematis, dan yang kelima prediktif. Yang pertama yaitu akurat. Menurut KBBI, akurat adalah teliti, seksama, cermat, dan tepat benar. Oleh karena itu, jika dikaitkan dalam proses pembelajaran, peserta didik dapat memberikan penjelasan mengenai materi yang dipelajari sesuai dengan konsep materinya. Yang kedua yaitu koheren. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, koheren artinya bersangkut paut dan berhubungan. Jika dikaitkan dalam proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan keterkaitan antar materi, bisa melalui keterkaitan dengan materi yang sudah dipelajari atau yang akan dipelajari dengan keilmuan kontekstual kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu dibenarkan atau justified. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dibenarkan adalah meluruskan, memperbaiki, dan mengakui. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, peserta didik dapat memberikan penjelasan yang sesuai dengan keadaan sebagaimana adanya atau yang seharusnya. Yang keempat yaitu sistematis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistematis berarti memakai sistem atau dengan cara diatur dengan baik-baik. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, peserta didik dapat memberikan penjelasan yang terstruktur, misalnya mulai dari hasil analisis soal, kemudian cara dia menggunakan penyelesaiannya, tahap penyelesaian, hingga kesimpulan. Yang terakhir, yang kelima, prediktif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prediktif merupakan perakiraan atau perkiraan, sehingga jika dikaitkan dalam pembelajaran, peserta didik ini dapat menjelaskan atau mampu dalam menjelaskan hipotesis jawabannya. Yang selanjutnya ini merupakan tabel dari pengembangan kriteria kemampuan menjelaskan dalam pembelajaran materi ekskresi. Yang pertama kriterianya yaitu akurat. Nah, di sini pembelajarannya itu peserta didik mampu secara akurat menjelaskan terkait definisi dan penanganan gangguan kesehatan sistem organ seperti hati, paru-paru, ginjal, dan kulit. Yang kedua yaitu koheren. Peserta didik ini mampu secara koheren mengaitkan antara peristiwa kontekstual dan masing-masing fungsi sistem organ seperti hati, paru-paru, ginjal, dan kulit. Yang ketiga yaitu dibenarkan atau justify, di mana peserta didik ini memiliki kemampuan secara signifikan dalam memberikan pandangan yang relevan terkait fungsi dan gangguan pada sistem ekskresi seperti organ hati, kemudian paru-paru, ginjal, kulit secara tepat. Yang keempat yaitu sistematis. Peserta didik ini memiliki kemampuan dalam menafsirkan penyelesaian dari permasalahan yang diberikan mengenai sistem organ dan evaluasi dalam understanding by design memiliki 6 aspek. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai aspek kemampuan menjelaskan dan kemampuan berempati. Kemampuan menjelaskan merupakan keterampilan dalam menyajikan informasi secara lisan dan diorganisasi secara sistematis. Tabel yang ketiga mengenai interpretasi aspek kemampuan menjelaskan yang disajikan dengan rubrik pembelajaran. Di sini ada 5 aspek penilaian. Yang pertama ada akurat, koheren, justified atau dibenarkan, kemudian sistematis, dan prediktif. Untuk skor penilaian sendiri itu ada 3, itu sangat baik, yang kedua kurang baik, dan yang ke-1 itu tidak baik. Untuk akurat sendiri, predikat sangat baik itu peserta didik memiliki kemampuan menjelaskan secara akurat sesuai dengan materi yang dipelajari. Kemudian untuk yang kurang baik, itu peserta didik memiliki kemampuan menjelaskan secara kurang akurat sesuai dengan materi pembelajarannya. Kemudian untuk yang tidak baik, itu peserta didik tidak mampu menjelaskan secara akurat. Kemudian untuk yang koheren, peserta didik memiliki kemampuan dalam mengaitkan beberapa materi secara koheren. Kemudian untuk yang kurang baik, peserta didik mampu menjelaskan secara koheren namun kurang. Seperti itu. Kemudian untuk yang tidak baik, peserta didik tidak mampu menjelaskan secara koheren. Selanjutnya untuk yang dibenarkan atau justified, itu peserta didik memiliki kemampuan untuk membenarkan apa yang ia sampaikan. Aspek selanjutnya yaitu dibenarkan atau justified. Di sini peserta didik memiliki kemampuan secara signifikan dalam memberikan
pandangan yang relevan terkait materi yang dipelajari secara tepat. Ini untuk kategori yang sangat baik. Kemudian untuk yang kurang baik, ini peserta didik memiliki kemampuan yang signifikan dalam memberikan pandangan yang relevan terkait materi yang dipelajari namun kurang tepat. Kemudian untuk yang tidak baik itu peserta didik tidak memiliki pandangan secara signifikan dalam memberikan pandangan yang relevan, seperti itu. Kemudian untuk yang aspek sistematis, ini peserta didik memiliki kemampuan dalam menafsirkan penyelesaian dari permasalahan yang diberikan secara sistematis. Kemudian untuk yang kurang tepat, itu peserta didik tidak memiliki kemampuan dalam menafsirkan penyelesaian dari permasalahan yang diberikan secara kurang sistematis. Kemudian untuk yang tidak baik itu peserta didik tidak memiliki kemampuan dalam menafsirkan penyelesaian dari permasalahan yang diberikan secara sistematis. Kemudian untuk yang prediktif, ini peserta didik tidak memiliki kemampuan dalam memprediksi pemikiran dalam penyelesaian masalah secara tepat. Itu untuk yang sangat baik. Kemudian untuk yang kurang baik itu peserta didik memiliki kemampuan dalam memprediksi pemikiran dalam penyelesaian masalah secara kurang tepat. Kemudian untuk yang tidak baik itu peserta didik tidak memiliki kemampuan dalam memprediksi pemikiran dalam penyelesaian masalah secara kurang tepat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya adalah kemampuan berempati. Pasti teman-teman semua udah sering dengar atau pernah dengar kata-kata berempati kan? Iya, bener banget. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, menerima sudut pandang mereka, menghargai perbedaan pendapat terhadap berbagai macam hal, menjadi pendengar dan penanya yang baik. Nah, siswa juga mempunyai kemampuan untuk merasakan atau mengetahui perasaan orang lain dan sekitarnya. Di dalam kemampuan berempati, terdapat kriteria-kriteria yang harus kita pahami, yaitu ada 5. Yang pertama adalah sensitif, kedua terbuka, ketiga reseptif, keempat perseptif, dan kelima itu taktis. Mari kita bahas satu per satu. Sensitif ini berarti cepat menerima rangsangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan proses pembelajaran, peserta didik ini lebih peka terhadap peserta didik lain yang kurang bisa memahami materi dengan memberikan bantuan menjelaskan ke peserta didik sampai memahami materi. Kemudian, kriteria yang kedua adalah terbuka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbuka itu adalah tidak tertutup. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan proses pembelajaran, peserta didik ini mampu memberikan pendapat dalam forum diskusi dengan percaya diri. Kemudian yang ketiga adalah reseptif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reseptif adalah mampu menerima dan mendengarkan. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan proses pembelajaran, peserta didik ini mampu menerima pesan dan kritikan yang bersifat terbuka terhadap pendapat dan saran dari orang lain. Kemudian, kriteria yang keempat adalah perseptif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perseptif adalah mempunyai kesadaran yang tajam, cerdik, dan cepat mengerti. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan proses pembelajaran, peserta didik ini lebih cepat memahami materi pelajaran dengan mengerjakan soal permasalahan, mampu menyelesaikan dengan berbagai macam cara. Dan yang kriteria yang terakhir itu adalah taktis. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, taktis ini adalah siasat, cekatan, dan juga cakap. Sehingga jika dikaitkan dengan pembelajaran, peserta didik mampu berpikir cepat, mampu beradaptasi dengan perubahan jangka pendek. Kemudian, setelah kita mengetahui kriteria penilaian kemampuan berempati, kita juga harus mengetahui bagaimana pengembangan kriteria kemampuan berempati dalam pembelajaran biologi, yaitu pada materi ekskresi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah kriteria sensitif. Peserta didik ini mampu merasakan kesulitan yang dialami oleh temannya dalam pembelajaran dan memberikan aksi nyata berupa bantuan penjelasan mengenai penjelasan fungsi sistem organ ekskresi secara baik. Kemudian yang kedua adalah terbuka.
peserta didik ini mampu mengutarakan pendapat atau ide dan gagasan yang dimiliki dengan rasa percaya diri mengenai penjelasan fungsi sistem organ ekskresi secara baik. Yang ketiga, peserta didik ini mampu menerima dan mendengarkan saran ataupun masukan dalam pembelajaran mengenai diskusi LKPD atau lembar kerja peserta didik mengenai keterkaitan fungsi organ ekskresi dan penanganan gangguan kesehatan ini secara baik tentunya. Kemudian yang keempat itu adalah perseptif, di mana peserta didik ini memiliki beberapa perspektif dalam menghadapi permasalahan gangguan sistem organ ekskresi. Lalu selanjutnya adalah kemampuan berempati. Pasti teman-teman semua udah sering dengar atau pernah dengar kata-kata berempati kan? Iya, bener banget. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, menerima sudut pandang mereka, menghargai perbedaan pendapat terhadap berbagai macam hal, menjadi pendengar dan yaitu interpretasi aspek kemampuan berempati yang disajikan dalam bentuk rubrik penilaian pembelajaran. Aspek penilaiannya itu ada sensitif, ada terbuka, ada reseptif, ada perseptif, dan ada taktis. Skor penilaiannya ada sangat baik, ada kurang baik, dan tidak baik. Pada aspek yang pertama yaitu sensitif, dikatakan sangat baik apabila peserta didik itu mampu merasakan kesulitan yang dialami oleh temannya dalam pembelajaran dan memberikan aksi nyata berupa tindakan atau penjelasan yang baik. Kemudian skor yang kurang baik apabila peserta didik itu mampu merasakan kesulitan yang dialami oleh temannya dan memberikan aksi nyata berupa tindakan atau penjelasan secara kurang baik. Nah, pada skor yang tidak baik, peserta didik itu tidak mampu merasakan kesulitan yang dialami oleh temannya dan tidak dapat memberikan aksi nyata berupa tindakan. Kemudian, pada aspek yang kedua yaitu terbuka. Pada skor sangat baik, apabila peserta didik tersebut dapat mengutarakan pendapat ataupun ide dan gagasan yang dimiliki secara percaya diri. Jadi memiliki rasa percaya diri yang sangat baik. Kemudian, pada skor yang kurang baik, dikatakan apabila peserta didik itu mampu mengutarakan pendapatnya atau ide gagasannya dengan rasa percaya diri yang kurang baik. Kemudian, pada skor yang tidak baik, apabila peserta didik itu tidak mampu mengutarakan pendapat atau ide dan gagasan yang dimilikinya. Kemudian, pada aspek yang ketiga, yaitu aspek yang ketiga benar, yaitu reseptif. Nah, pada aspek yang ketiga ini dikatakan apabila peserta didik ini mampu menerima dan mendengarkan saran atau masukan dalam pembelajaran di kelas secara baik. Nah, pada skor yang kurang baik, apabila peserta didik itu mampu menerima dan mendengarkan saran dan masukan dalam pembelajaran di kelas secara kurang baik. Nah, pada aspek yang tidak baik, jika peserta didik itu tidak mampu menerima atau mendengarkan saran dalam pembelajaran. Kemudian pada aspek yang keempat yaitu perseptif. Nah, perseptif ini peserta didik dikatakan sangat baik apabila peserta didik memiliki lebih dari 3 perspektif dalam setiap menghadapi pembelajaran, yaitu permasalahan pembelajaran itu sendiri. Kemudian pada aspek yang kurang baik apabila peserta didik memiliki kurang dari 3 perspektif dalam menghadapi permasalahan pembelajaran. Kemudian pada aspek yang tidak baik apabila peserta didik tidak memiliki perspektif dalam setiap menghadapi permasalahan pembelajaran. Kemudian pada aspek yang terakhir yaitu taktis. Nah, peserta didik dikatakan sangat baik apabila peserta didik itu memiliki kecakapan, siasat, serta kemampuan beradaptasi dalam pembelajaran secara baik. Nah, pada aspek yang kedua yaitu kurang baik, peserta didik itu memiliki kecakapan, siasat, serta kemampuan beradaptasi dalam pembelajaran secara kurang baik. Dan pada yang terakhir, skor yang tidak baik, peserta didik itu dikatakan tidak baik apabila peserta didik itu tidak memiliki kecakapan, siasat, serta kemampuan beradaptasi dalam pembelajaran.